Uh, Bentar. Saya memastikan ini Bu Rahmayanti Jailani sudah hadir. Saya di sini. Udah kedengaran suaranya Mbak Indah. Udah ya. Assalamualaikum Bu Rahmayanti. Waalaikumsalam. Panggil saya Yanti aja. Oh gitu. Bu Yanti. Okay. Ya. Mudah. Ya. Oh gitu ya. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak bisa hadir. Matur nuwun banget. Ini berapa orang Bu anggotanya kalau saya boleh tahu? Pengajian di tempat kita gitu. Ya. Oh, gimana Mbak Lika? Sebenarnya kita ini di MIIT banyak pengajian maksudnya berapa keluarga gitu ya? Mungkin kalau pas pengajian itu sekitar ada 100 kurang lebih 100 keluarga kalau pas pengajian bulanan gitu ya Bu ya. 100 tapi kan keluarga kita ada? Juga, mungkin ada sekitar segitu. Kurang lebih ya Mbak Indah ya. Kurang lebih 100 keluarga. Kurang lebih insya Allah segitu. Tapi kadang kan kalau pas mungkin kalau pas kelihatan banyaknya itu lebaran ya Ibu ya. Jadi kalau lebaran baru terlihat kita punya banyak komunitas orang Indonesia di sini Muslim ya. Tapi kalau pas pengajian itu ya mungkin karena kesibukan satu sama lain jadinya mungkin ya paling sekitar 50-an lah maksimal segitu. Ya. Gimana nih Mbak Lika? Ya, Mbak Nina kita bisa mulai ya. Gitu ya. Oh baik, kalau silakan Mbak Nina. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala ali wassobi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Menjumpai Sister Solehah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, marilah kita mulai halaqah siang ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai acara, saya ingin menyapa terlebih dahulu Sister audiens yang hadir pada siang hari ini. Saat ini waktu di Toronto menunjukkan pukul 2.30 siang hari, dan waktu di Indonesia pukul 1.30 dini hari, dan waktu di London sekitar pukul 7.30 malam hari. Ahlan wa sahlan untuk Ustazah Erika yang telah bersedia meluangkan waktunya berbagi ilmu dengan kami semua di sini, dengan kesibukan sehari-hari beliau yang begitu padat dan juga menjelang sahur saat ini dini hari bagi Ustazah Erika di Jakarta. Kami ucapkan jazakillah khair Ustazah. Wa iyyakum. Sebelum saya bacakan agenda halaqah kita hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu kru yang membantu pelaksanaan acara kita 1,5 jam ke depan. Insya Allah saya dengan Nina Rosalina berdomisili di Toronto yang akan menjadi moderator pada siang hari ini bersama dengan partner saya siang ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Lika Rusliana, domisilinya di Mississauga. Insya Allah saya menjadi co-moderator pada halaqah kita pagi siang hari ini. Dibantu dengan Mbak Leli yang akan tilawah, Mbak Indah, serta Mbak Endah, Mbak Adit sebagai streamers. Ahlan wa sahlan, selamat datang dan bergabung di telehalaqah Nisa yang diselenggarakan oleh Masyarakat Islam Indonesia di Toronto. Kepada Ibu Rahmayanti atau lebih akrab dipanggil dengan Ibu Yanti Jailani. Beliau adalah istri Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada di Ottawa. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, apa kabar siang ini? Baik. Alhamdulillah. Suatu kehormatan bagi kami ya Ibu berkenan hadir dalam acara halaqah MIIT Nisa.
Begitu juga saya ingin menyapa kepada perwakilan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Toronto, serta sister yang berada di Toronto dan sekitarnya, USA, Indonesia, beberapa negara di Eropa seperti Switzerland, Belanda, Norwegia, dan juga ada yang dari New Zealand rupanya, atau dimanapun sister semua berada yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa berkumpul bersama, walau jarak dan waktu yang berbeda. Kita semua diberi kesempatan untuk menuntut ilmu bersama ustazah kita, Ustazah Erika Suryani Dewi, LCMA. Baiklah, sister sekalian, saya ingin membacakan agenda telehalakah kita siang ini. Satu adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya akan ada sambutan oleh koordinator Halakah Nisa Mi'id, Mbak Indah Damaris. Kemudian ada sambutan juga dari istri Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada di Ottawa dengan Ibu Rahmayanti Jailani. Acara utamanya adalah memasuki materi yang akan dibawakan oleh Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA. Dan tentu saja tak lupa dengan sesi tanya jawab dan juga kemudian penutup, doa penutup. Sister Soleha yang dirahmati Allah Ta'ala, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Mbak Leli Marlina, akan membacakan surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Waktu kami persilahkan Mbak Leli. Terima kasih, Mbak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Yaitu malam mempunyai beberapa arti, diantaranya malam kemuliaan, karena pada malam itu permulaan diturunkannya Al-Quran dari Lauh Mahfuz kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakillah khair Mbak Leli atas tilawahnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan pahala bagi yang membacakan dan juga yang mendengarkannya, dan kelak menjadi pemerat timbangan kebaikan di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya adalah patah dua patah kata selaku koordinator Halakah Nisa Mi'id oleh Mbak Indah Damaris. Waktu kami persilahkan Mbak Indah.
Oh, mohon maaf, mungkin kita ada sedikit gangguan teknis dari Mbak Indah. Mungkin kita lanjutkan dengan kata sambutan oleh Ibu Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada, Ibu Rahmayanti Jailani. Waktu kami persilahkan, Ibu Rahmayanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap masyarakat Islam Indonesia Toronto sebagai organizer acara yang telah mengundang saya untuk ikut hadir di acara halaqah khusus wanita ini, halaqah nisa. Saya sangat bahagia sekali dapat bertemu dengan ibu-ibu semua, mungkin ada bapak-bapak juga di sini, dan ini merupakan kesempatan saya pertama kali untuk bisa menyapa masyarakat Indonesia di Toronto, karena waktu perkenalan kami waktu itu tahun lalu saya masih tertinggal karena waktu itu saya masih menunggu anak saya menyelesaikan sekolahnya. Kegiatan halaqah ini menurut saya adalah sangat tepat diadakan di tengah-tengah wabah pandemi corona seperti saat ini yang kelihatannya banyak membawa kerugian bagi umat manusia. Banyak yang kehilangan pekerjaan, terganggu akses kita kepada layanan kesehatan, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita haruslah selalu percaya, pasti di balik suatu musibah selalu ada hikmahnya. Sebagai orang yang beriman, kita semua harus menyadari bahwa tidak ada ujian kesulitan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali bahwa kita semua pasti mampu menghadapinya. Mungkin dimulai dengan cara berserah diri dan bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Bersyukur karena kita masih bisa bangun, kita masih bisa bernapas, masih dalam keadaan sehat, masih dapat berkumpul dengan ataupun bertemu dengan keluarga, baik yang ada di sini maupun yang ada di Indonesia, atau dapat bisa bersosialisasi seperti pada acara-acara kali ini. Hal-hal kecil biasanya yang kita sepelekan di masa-masa normal kita, tapi menjadi harta yang paling indah di masa-masa sulit seperti ini. Menghadapi ancaman corona, orang kembali sadar bahwa pengetahuan manusia sangatlah amat terbatas. Namun orang kembali pada kesadaran mengenai pentingnya kekuatan mental dan imunitas sosial. Kita belajar kembali tentang pentingnya melindungi orang tua dan menyayangi generasi muda, menghormati sesama dan saling berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Hal-hal tersebut adalah sejumlah kebajikan yang diajarkan agama. Hal-hal tersebut adalah dengan cara yang sangat amazing Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita semua bahwa benteng pertahanan terbaik menghadapi ancaman luar adalah keluarga yang utuh, di mana dalam keluarga peranan perempuan amatlah penting untuk menjaga keimanan kita bersama. Mungkin dalam kesempatan yang baik ini nanti paparan dari Ustazah Erika Suryani Dewi bisa lebih mematik menjadi kesadaran dan menjadi gentle reminder untuk kita semua mengenai hal-hal yang essential bagi wanita di saat-saat ini. Saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, baik Ibu Rahmayanti Jailani. Seperti kata sambutan beliau bahwa di balik setiap kejadian pasti ada hikmahnya ya untuk kita semua. Semoga dengan sarana ini Ibu kita dapat mempererat tali silaturahmi kita sebagai khalifah di buminya Allah, insya Allah. Baiklah. Selanjutnya mohon maaf mungkin karena ada sedikit gangguan teknis dari Mbak Indah Damaris, beliau tidak bisa memberikan kata sambutan.
mungkin selanjutnya mungkin beliau akan bergabung setelah tertangani masalah teknisnya. Baiklah, Mbak Lika, mungkin kita sedikit mengupas latar belakang dari halaqah ini, bahwa kelihatannya hari ini kental sekali dengan nuansa wanita. Baik background kita yang berwarna pink, seluruh kru acara pendukung semuanya wanita, dan yang lebih spektakuler lagi adalah tema kita hari ini adalah peran wanita. Bagaimanakah dengan peran ayah pada hari ini? Bolehkah bergabung pada siang hari ini? Ya, tentu saja para ayah ya bisa bergabung bersama kita ya, Teh Nina dan ibu-ibu semua. Silakan kalau bapak-bapak ada ayah yang di belakang layar ingin bergabung juga di samping ibunya, ya silahkan. Karena menuntut ilmu itu adalah wajib ya hukumnya bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi marilah kita kenali ya rambu-rambu berpuasa yang dianjurkan dalam syariat ya, yang hal-hal apa saja yang dapat menghapus amal ibadah atau hal apa saja yang menyebabkan amal ibadah tadi itu bisa ditolak, terutama di bulan yang penuh rahmat ini. Ya, alhamdulillah. Selamat bergabung kembali Mbak Indah. Iya, maaf udah Udah bisa lanjut aja masuk Mbak Nina. lagi ya. Oke. Ya. Mbak Indah mau ini mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan? Tadi Bu Yanti udah? Sudah. Tadi Bu Yanti sudah. Silakan Mbak Indah, mungkin ada sepatah kata, dua patah kata sebelum kita masuk ke acara halaqah siang ini. Baik, maaf ya sister semuanya, saya tiba-tiba nggak bisa masuk dari Zoom, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rahmayanti Jailani, istri Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada. Sekali lagi matur nuwun banget bisa hadir dan menyemangati kita-kita di sini. Matur nuwun. Dan yang terhormat Ustaz. Masya Allah. Yang terhormat Ustazah Erika Suryani Dewi, Masya Allah di antara kesibukannya masih juga bersedia untuk sharing ilmunya dengan kita-kita ini. Dan juga saya sampaikan terima kasih kepada panitia halaqah Nisa ya, yang tadi anggotanya sudah disebutkan oleh Mbak Nina atau Mbak Lika. Dan terutama saya terima kasih banyak kepada sister semuanya yang sudah hadir, karena tanpa sister semuanya kita bukan apa-apa di sini. Insya Allah saya yakin sekali ya hari ini kita akan mendapatkan at least 2 manfaat. Yang pertama adalah niat kita untuk mencari ilmu ya. Dengan menghadiri kajian ini kita sudah amal kita sudah tercatat, yaitu niat kita untuk mencari ilmu. Manfaat yang kedua adalah ilmu itu sendiri. Itu ya. Insya Allah dari saya itu saja Mbak Nina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Silakan, Mbak Indah Nina, saya kembalikan ke Mbak Nina. Baik, terima kasih Mbak Indah atas sambutannya. Baiklah, untuk melengkapi kajian halaqah kita di bulan penuh rahmat ini, kami dari MIIT mengundang seorang pakar fikih, Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA. Assalamualaikum Ustazah Erika, selamat pagi, selamat dini hari waktu Jakarta lebih tepatnya. Apa kabar Ustazah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suara saya terdengar jelas? Ya, jelas ya. Iya, jelas Ustazah. Ya. Semoga sehat walafiat bersama keluarga di rumah Ustazah. Amin ya Rabb. Amin. Iya, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, saya ingin membacakan CV beliau, Ustazah Erika Suryani Dewi, lahir di Jakarta 12 April 1971, dikaruniai 6 orang putra dan putri, dan sudah mempunyai 2 orang cucu. Alhamdulillah ya Ustazah ya. Alhamdulillah. Dan beliau
saat ini berdomisili di Jalan Bangka, Mampang, Jakarta Selatan. Pendidikan S1 beliau di Al-Azhar, Kairo, dan pendidikan S2 di International University of Africa, Khartoum, Sudan, dengan konsentrasi ilmu syariah. Adapun aktivitas beliau saat ini adalah sebagai dosen tafsir hadis Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Hikmah Mampang, Jakarta. Beliau juga sebagai tim asatijah di Darul Tauhid Bandung, Jakarta, dan Batam. Dan daiyah ustazah kita juga sebagai daiyah mubalikoh untuk perkantoran dan majelis taklim di Jabodetabek maupun Indonesia di bidang dakwah yang meliputi tafsir, hadis, dan fikih. Masya Allah. Di samping kegiatan dakwah dan mengajar, ustazah kita juga mempunyai usaha di bidang penyelenggaraan haji dan umroh di bawah bendera Travel Sabita. Masya Allah, tabarakallah, salut buat Ustazah Erika untuk seluruh aktivitasnya yang begitu banyak ya Ustazah. Baiklah, beliau hari ini telah siap berbagi ilmunya dengan kita semua dengan tema peran wanita dalam mendayung luasnya rahmat Allah. Waktu kami persilahkan Ustazah Erika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, akhwat, hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ibu Duta Besar Indonesia untuk Toronto, Kanada, Ibu Yanti, Masya Allah. Tadi itu kultum Ibu, bukan sambutan ya, kuliah 7 menit. Mengingatkan kita, ada hikmah. Ya, di balik kejadian, di setiap kejadian pasti ada hikmah ya. Dan ini hikmah terbesar karena kita sebelum masuk bulan suci Ramadan sudah diuji dulu ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Tentunya jadi bekalan kita untuk masuk bulan suci Ramadan. Dan teruntuk panitia yang saya cintai karena Allah, Masya Allah, Mbak Indah, Mbak Nina, Mbak Lika ya, dan yang lain-lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga ini menjadi tabungan pahala. Berat timbangan amal soleh nanti kelak di yaumil akhir. Tadi Mbak Ina sudah sebutkan minimal dapat 2 ya, dapat niat gitu ya. Dan juga dapat silaturahim yang jelas. Kita tidak bisa bertatap muka langsung, tapi Masya Allah, Allah masih berikan rezekinya kepada kita untuk bisa saat physical distancing ini kita bisa bertatap muka lewat ya, online ya, lewat Zoom dan yang lain-lainnya. Mungkin sarananya sangat banyak yang Allah berikan, itu patut kita syukuri. Dan tentunya kebersamaan kita di rumah dengan keluarga, ini khususnya kita perempuan, makanya Masya Allah tema hari ini perempuan, walaupun saya berharap bapak-bapak juga ikut ya, karena tema perempuan itu tidak akan lengkap tanpa kehadiran bapak-bapak, ya. Jangan sampai nanti ibu-ibunya punya maklumat yang cukup banyak, tapi kalau bapak-bapaknya tidak mengetahui apa saja yang harus dikerjakan oleh seorang ibu, nanti kurang balance gitu ya. Jadinya alhamdulillah kita lihat di sini kedekatan kita dengan keluarga sekarang merupakan satu momen yang sangat penting ya. Satu momen yang memang betul-betul Allah bukakan. Mungkin untuk sebagian kita rata-rata jarum super ya, jarang di rumah, suka pergi. Termasuk saya gitu. Tapi Ramadan ini betul-betul menjadikan kita harus di rumah. Dan tentunya penting sekali buat kita ya memahami, tadi ayat juga sudah dibacakan tentang nuzulul Quran ya. Kita berharap semoga kita mendapatkan pahala Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan ini ya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting ketika kita melihat apa sih sebenarnya poin-poin yang harus kita tekankan di bulan suci Ramadan, khususnya kita wanita ya, agar tidak menjadi satu hamba Allah yang merasa kayaknya pahalanya kurang.
karena sibuk di dapur atau sibuk memikirkan hidangan, ya. Sedangkan ketika kita masak, mungkin suami kita, anak-anak kita enak-enakan baca Al-Quran. Banyak yang mengeluh begitu, ya. Saya masak, kapan saya baca Qurannya? Saya nyapu gitu ya, saya ngepel mungkin, nyetrika mungkin, tapi kapan saya baca Qurannya? Yakinlah, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pokok inti masalah di ibadah mahdhah, ibadah yang khusus. Tapi orang yang mensupport agar orang lain bisa beribadah itu sama pahalanya. Ya, kita mensupport orang lain, mensupport keluarga kita agar dia bisa beribadah dengan nyaman, itu sama pahalanya, ya. Nanti insya Allah kita akan kupas lagi di materi yang akan kita bahas ya, tentang betapa luas karunia Allah Subhanahu wa taala ya untuk kita, khususnya untuk muslimah. Ternyata capeknya, letihnya itu juga sudah bernilai ibadah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan jihadul mar'a fi baitiha. Wanita itu capek di rumah aja udah jihad. Ya, wanita capek di rumah aja udah jihad. Aja, jangan Ya. semuanya. Tapi kan tidak ada orang yang kecapean masak sampai akhirnya, aduh dia syahid gara-gara kecapean masak, nggak ada ya. Atau dia kecapean nyiapin hidangan, kecapean nyuci, sampai akhirnya syahid di sana misalnya ya. Jarang, nggak ada, karena kita tahu batasan tubuh kita untuk akhirnya kita beristirahat. Dan Ramadan, bulan barokah, syahrul siyam, syahrul qiyam, bulan puasa, bulannya tahajud ataupun taraweh ya. Sehingga penting sekali kita lihat tujuan puasa, goalsnya apa, yaitu la'allakum tattaqun. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala menghimbau kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata puasa bukan hanya diwajibkan kepada kita tapi juga ke orang-orang terdahulu dengan satu tujuan. Tujuannya sama, agar bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu taat. Takwa itu takut, ya. Orang yang takut, ya, maka dia akan taat aturan karena takut, ya. Tentunya kita sendiri kadang-kadang bawa mobil keluar rumah, kadang-kadang yang kita takuti salah ya. Harusnya tetap yang paling utama ditakuti Allah. Tapi kadang-kadang kalau di Indonesia saya lihat fenomenanya banyak sekali yang pakai seat belt karena takut polisi. Lumayan nggak pakai seat belt itu kena denda 1 juta ya. Jadinya nggak pakai seat belt karena takut polisi. Nggak bawa license juga karena takut polisi. Padahal semuanya adalah unsur keamanan buat kita. Ya, sehingga penting kalau bicara tentang aturan syariah, ya perintah agama, perintah Allah dan Rasulnya itu untuk keamanan kita. Bukan hanya keamanan di dunia, tapi juga sampai di akhirat agar masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa harus transit di neraka. Itu harapan kita ya. Dan juga kita lihat dalam kondisi sekarang ujiannya luar biasa. Mungkin sebelum ini kita belum pernah merasakan bulan suci Ramadan dalam kondisi lockdown ya. Kalau saat ini Allah sudah menguji kita dari sebelum Ramadan kita sudah lockdown. Walaupun mungkin masih bukan lockdown total kalau di Indonesia ya. Baru sekedar physical distancing. Nah, oleh karena itu ujian yang sudah menjadikan kita berlatih untuk menahan hawa nafsu keluar rumah. Dan di dalam syariat Islam itu Masya Allah. Untuk seorang mukmin seandainya, na'udzubillah, seandainya terkena virus COVID-19 ya. Dan kemudian kita sampai wafat maka dapat pahala syahid. Kalau nggak terkena gimana? Alhamdulillah, kalau kita sabar, stay at home juga dapat pahala syahid. Ternyata kena, nggak kena, asal taat aturan saja. Kalau Allah sudah mengatakan di rumah saja, man jalasa fi baitihi fi waqti wuqu'it ta'un, kana lahu ka ajri syahid wa in lam yamut. Barang siapa yang sabar, ya bertahan di rumahnya ketika terjadi wabah, ya terjadi pandemik seperti sekarang, maka dia dapat pahala syahid walaupun dia tidak wafat kena wabah ya, Masya Allah. Jadi buat seorang yang beriman kepada Allah SWT, kena wabah, nggak kena wabah, asal taat aturan, insya Allah dapat pahalanya luar biasa. Jadi Ramadan kali ini spesial. Dan kita sangat yakin besarnya pahala itu sebanding dengan beratnya ujian. Ya, semakin kita merasa berat sekali, ya Allah itu besar pahalanya insya Allah. Kalau kita ikhlas, asal ikhlas, sabar ya. Saya merasakan sudah beberapa banyak ibu-ibu yang sudah mulai stres di rumah saja ya dalam kondisi lockdown karena biasanya dia keluar rumah. Udah banyak yang mulai stres itu ya.
Karena biasanya ditinggal pergi oleh suami dan anak, sepi di rumah ya, atau dia pun mungkin bisa bersosialisasi di luar, tapi saat ini mengharuskan kita di rumah ya. Jadi penting sekali kita melihat betapa Rasulullah SAW sendiri sudah menggambarkan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, ternyata bersabar saja di rumah sudah mendapatkan pahala yang sangat besar. Apa yang harus kita kerjakan di rumah banyak sekali ya. Malah kalau di Indonesia itu masih banyak ibu-ibu yang berkreasi ya, berkreasi membuka cateringnya dari rumah. Ternyata ibu-ibu yang lain mungkin di rumah saja dia tidak sempat masak, mengurus anak, mengurus suami, ditambah sekarang kita juga bukan cuma sekedar work from home, tapi juga study ya. Banyak anak-anak kita yang belajarnya dari rumah ya. Jadi ibunya sekarang ganti peran, nggak cuma sekedar ibu, bertambah peran menjadi guru ya. Ya. Jadi guru, itu ada juga yang udah mulai stres jadi guru. Kemarin itu sampai ada yang WA tadi malam ya WA. Ustazah, tidakkah ada kebijakan pemerintah yang memotong, memangkas uang SPP, uang bayaran sekolah? Kan sekarang yang jadi guru ibunya gitu. Jangan pangkal dong, dia sambil merinci karena anaknya beberapa orang. Wah, saya bilang ini salah curhat ya. Kalau ke saya urusan syariat bukan urusan SPP. Jadi tapi memang betul-betul ya betul-betul membuat ibu-ibu mengatur, mengarrange semua rencananya, belanjanya ya. Dan itu bukan satu hal yang simpel di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala timbangannya tidak pakai ons, tidak pakai kilo, ya, tidak pakai ton. Timbangan Allah Subhanahu wa taala pakai dzarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita beramal soleh sebesar biji sawi, ya biji sawi itu selasih ya, sebesar biji sawi atau selasih, nggak tahu kalau di Toronto masih ada es selasih nggak, yang hitam-hitam itu ya. Ada. Jadinya ada ya. Ada, Masya Allah. Ya, jadinya kalau kita lihat sebesar itu timbangan Allah. Kebaikan sekecil itu kalau kata kita ada timbangannya di sisi Allah, bisa kita lihat pahalanya nanti. Dan kalau kita berbuat kejahatan atau keburukan sekecil itu tetap ada juga timbangannya dan kita akan lihat. Jadi nggak ada yang sepele di sisi Allah. Berpikirnya kita seorang muslimah ya di rumah bingung mengatur masakan apa, mengatur waktu untuk belajar anak-anak dan bekerja suami, dan kemudian mengurus semuanya, ditambah harus beribadah sekarang di bulan suci Ramadan, waktunya betul-betul harus kita bagi. Itu semua upaya yang ada timbangannya. Jadi Allah tidak melihat hasilnya, Allah melihat prosesnya ke arah sana ya. Dan dalam sebuah hadis juga disebutkan untuk seorang wanita itu untuk masuk surga sebenarnya mudah. Asal mengantongi 4 perkara ini ya. Idza shalatil mar'a khamsaha, kalau dia menjaga salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, dan dia menjaga puasa Ramadannya sekarang ini, wa ahsanat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya. 4 perkara. Jangan dipotong satu, harus 4-4-nya. Maka disebutkan dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at. Silahkan si wanita tadi, muslimah tadi masuk surga dari pintu mana saja dia pilih ya. Artinya buat seorang wanita nggak kecil peranannya di dalam Islam. Dia bisa masuk surga dari pintu mana saja kalau dia bisa mengerjakan 4 perkara tadi. Saya rasa kalau sholat 5 waktu insya Allah lah kita jaga. Puasa Ramadan juga insya Allah lah. Kalau ibu-ibu tuh puasa, bicara puasa pasti pakarnya. Karena ibu-ibu tuh dekat dengan diet ya. Kalau puasa terbiasa. Kemudian juga kalau kita bicara menjaga kehormatan juga seperti itu ya. Masalahnya satu yang agak susah. Taat ba'laha, taat kepada suami. Kadang-kadang ego itu luar biasa ya. Ya, untuk taat itu yang susah. Padahal ini 4 kunci masuk surga dari pintu mana saja nggak bisa ditawar. Nggak bisa saya jaga aja deh, sholat, puasa, kemaluan, tapi taat yang enggak gitu, nggak bisa ya. Jadi harus 4-4-nya. Sehingga penting juga buat kita perhatikan sekarang di bulan suci Ramadan, kesempatan yang ada, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Ramadan yang kali ini bukan Ramadan yang tahun lalu. Dan memang benar beda ya. Dan Ramadan yang akan datang tahun depan kalau kita masih hidup, maka bukan Ramadan yang tahun ini. Dia Ramadan yang beda. Berbeda terus. Sebagaimana perbedaan setiap Ramadan, kita pasti bertambah
usianya dan berkurang jatah hidupnya, ya. Itu pasti beda. Ya, berbeda sekali. Ramadan tahun ini saya cucunya 2, tahun lalu nggak punya cucu sama sekali gitu ya. Jadinya tahun lalunya lagi mungkin masih lebih muda lagi ya. Dan setiap tahun ada saja yang Allah berikan kepada kita sebagai bukti bahwasannya memang jatah hidup kita berkurang. Mungkin kekuatan kita juga berkurang ya. Jadi memang kesehatan kita juga mungkin berkurang ya. Jadi mungkin dulu kita tahan dingin, sekarang tidak. Kalau dulu AC 18, sekarang udah mulai 23 gitu ya. Nah, itu kan pertanda kita mulai tidak kuat ya. Oleh karena itu penting buat kita memanfaatkan yang ada Ramadan kali ini. Anggaplah kata Rasulullah SAW seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir. Seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir kita. Jadi kita penting untuk setiap hari menghisap waktu kita. Detik per detiknya, menit per menitnya kita lihat mana waktu-waktu mustajab. Waktu-waktu yang dilipat gandakan oleh Allah dibanding 11 bulan lainnya ya. Contoh berdoanya kapan? Misalnya saat sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur adalah waktu yang tepat untuk berdoa dan istighfar. Jadi sambil makan, sambil istighfar, atau selesai makan terus istighfar dan berdoa. Kemudian sepanjang puasa. Sepanjang kita berpuasa dari subuh sampai maghrib itu juga waktu mustajab untuk berdoa. Kemudian ketika saat berbuka, ya, ada terdengar suara adzan, Allahu Akbar, langsung batalkan. Itu juga waktu mustajab untuk berdoa. Dan saat sepertiga malam terakhir. Kalau di Indonesia sudah masuk sepertiga malam terakhir saat ini, ya. Nah, kemudian saat malam Lailatul Qadar. Laila itu malam. Jadi nggak bisa dicari di siang hari. Kalau ada orang yang saya cari Lailatul Qadarnya siang aja deh. Kalau siang nggak ngantuk gitu ya, nggak bisa karena Lailatul Qadar itu malam. Malam kemuliaan, malam ketetapan. Kalau dalam surat Ad-Dukhan ya surat ke-44 ayat 4 disebutkan fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indillah. Allah SWT memilah-milah seluruh perkara di malam Lailatul Qadar ya, yang baik-baik itu diberikan kepada orang yang beribadah di malam itu. Hanya yang baik-baik. Rizkinya baik, ibadahnya semangat, kalau wafat husnul khotimah gitu ya. Itu kalau kedapatan dia beribadah di malam Lailatul Qadar. Seolah-olah dia sudah beribadah 1000 bulan, 83 tahunan. Dan tidak semua kita bisa mendapat rezeki hidup sampai 83 tahun. Oleh karena itu penting buat kita mengejar pahala ibadah ini. Alhamdulillah kalau taraweh kita semua insya Allah menyempatkan diri untuk bertaraweh ya di rumah. Maka insya Allah kita berharap dengan tarawih kita dapat. Ya, tarawih habis isya dapat, habis itu istirahat sebentar. Kayaknya kalau di Toronto sangat sebentar malamnya ya. Lebih banyak siangnya. Iya, jadinya sangat sebentar malamnya. Masya Allah, ingat ujian yang besar, yang berat akan sebanding dengan pahala yang kita dapat. Kalau ikhlas. Kalau ikhlas. Puasanya mungkin lebih dari 12 jam ya. Sekitar 14 jam saat ini ya. Kalau di sana, ya. Jadi lebih berat ujiannya, tentunya dalam kondisi dingin akan lebih lapar, ya. Kalau di Indonesia misalnya panas akan lebih haus, masing-masing ada ujiannya. Sehingga penting kita memanfaatkan ujian yang ada ini dengan apa? Dengan bersabar dan bersyukur. Kemudian saat azan juga waktu ijabah doa, di antara azan dengan iqamat juga waktu ijabah doa, khususnya di hari Jumat juga waktu ijabah doa, dan ketika kita sujud, sama ada dalam salat atau luar salat. Banyak orang yang ingin berdoa saat sujud, tapi nunggu salat, padahal nggak harus menunggu salat. Kalau kita ingin berdoa di saat sujud, silahkan sujud. Ya, seperti dulu ketika Rasulullah SAW, mudah sekali berarti buat kita mengerjakan sujud di mana saja ya, beres-beres, terus istirahat sebentar, pengen doa. Kenapa sujud? Karena posisi terdekat antara Allah dengan hambanya adalah saat si hamba sujud. Saat si hamba ada dalam posisi terendah dari tubuhnya, maka dia menyembah Allah dengan bersujud, silahkan berdoa. Tidak harus di dalam salat ya. Kemudian Allah akan melihat jiwa-jiwa kita. Sebenarnya kita sudah berjual beli dengan Allah, ditukar dengan harta dan jiwa. Bukan nyawa ya, bukan cuma nyawa. Nyawa itu bagian kecil dari jiwa kita. Kalau kita mengatakan amwal wal anfus, harta dan jiwa, maka di dalam jiwa itu ada nyawa, ada waktu, ada tenaga, ada ilmu, ada kesempatan, ya.
Ada kesehatan, jadi semuanya diserahkan kepada Allah. Bi anna lahumul jannah, ditukar dengan surga. Jadi ini waktunya membuktikan kepada Allah. Kita sungguh-sungguh. Puasanya sungguh-sungguh, puasanya memahami esensi puasa. Apa esensi puasa? As-siyam sama dengan al-imsak. Puasa sama dengan menahan. Jadi bukan definisi imsak seperti yang kita pahami ya. Sebelum ini imsak adalah 10 menit sebelum adzan subuh. Tapi sebenarnya imsak adalah puasa itu sendiri. Menahan seluruhnya dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Menahan pikiran kita, menahan mata kita, menahan telinga kita, menahan lisan kita, menahan tangan kita, menahan kaki kita, dan menahan hati kita. Barulah akan terbentuk pribadi takwa. Ya. Sehingga kalau kita mengharapkan menjadi bertakwa hanya sekedar dengan lapar dan haus, tidak bisa. Ini bukan bulan lapar dan haus. Ini bulan menahan seluruh hawa nafsu kita. Kalau hanya dengan lapar dan haus kita jadi takwa, semua orang fakir dan miskin akan bertakwa. Tapi tidak. Sekarang kalau kita lihat di berita, Masya Allah, ya, ternyata kejahatan meningkat. Nggak cuma sekedar merampok, mencuri, begal, tapi membunuh juga, na'udzubillah. Kenapa bisa begitu? Kalau ditanya mereka lapar. Karena lapar mereka membunuh. Karena lapar mereka merampok, mencuri. Alasannya adalah lapar. Jadi bulan suci Ramadan bukan bulan harus lapar supaya takwa. Bukan. Tapi bulan Syahrul Muwasah, bulan empati, bulan solidaritas. Agar kita juga merasakan betapa lapar itu tidak enak. Ya, betapa yang namanya haus itu juga tidak enak. Maka oleh karena itu kita tetap diperintahkan untuk menjaga yang lain selain perut. Menjaga lisan terutama, menjaga mata kita, menjaga telinga kita agar terbentuk pribadi takwa. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الصَّوْمِ أَحَدُهُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ. Dalam kondisi kalian berpuasa, jangan berkata keji, jangan berkata kasar, kotor, wala yaskhab, dan tidak boleh meninggikan suara. Teriak ternyata nggak boleh, ngurangin pahala. Ya, mengurangi pahala. Berteriak saja, gaduh, bising itu mengurangi pahala puasa. Menandakan manggil anak-anak nggak boleh teriak gitu ya. Harus hampiri gitu, hampiri, kemudian ya panggil di telinganya pelan-pelan ya. Jadi jangan berteriak. Kenapa? Kalau berteriak mengurangi pahala puasa. Dalam satu riwayat lain disebutkan oleh Umar bin Khattab, yang berbohong dan marah-marah batal puasanya. Kalau batal berarti harus mengqadha ya. Sedangkan kata Aisyah, tidak batal wahai Umar, cuma hilang pahalanya. Sama nggak? Sama. Bedanya kalau hilang pahalanya dia tidak harus qadha, tapi hilang nggak dapat apa-apa. Ya. Kalau kata Umar batal berarti sudah nggak dapat pahala, harus mengganti gitu ya. Kalau Aisyah lebih ringan lagi, nggak batal, cuman hilang pahalanya. Dapat apa kita? Kalau dapat lapar dan haus saja tidak menjadikan kita pribadi takwa. Sehingga penting sambil menahan rasa ya. Kan kebanyakan kalau ibu-ibu ini bukan capek fisik ya, capek hati. Karena nggak ikhlas. Karena kurang ikhlas, kurang ridho, bukan capek fisik tapi capek hati gitu ya. Ya kayak tadi yang ilustrasi, yang karena memang banyak yang konseling. Sekarang konselingnya karena stay at home, Masya Allah. Kalau zaman dulu, sebelum kita masuk kondisi lockdown, mungkin konselingnya karena ditinggal, pergi terus. Sekarang karena berjumpa terus 24 jam. Jadi bermasalah juga. Na'udzubillah, kalau kita sebutkan ternyata rate ya rata-rata itu konsultasi perceraian lebih tinggi ketika lockdown. Kenapa? Karena berjumpa 24 jam ternyata jadi ujian tersendiri. Ya, manusia itu ada sisi bosannya, jenuhnya. Dan Allah SWT sudah mengatakan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ fitnah. Atasbirun, aku jadikan interaksi kalian antara satu dengan yang lainnya adalah bahan ujian, fitnah. Atasbirun, sanggup sabar atau tidak? Ya, sanggup sabar atau tidak? Mungkin kalau kita-kita yang seneng, ya seneng ketemu, rame, itu nyaman, bahagia sekarang. Tapi kalau ada yang pengennya menyendiri, itu susah sekali, ya. Ternyata tidak semua orang berbahagia karena kurang ikhlas saja. Kurang ikhlas dan kurang ridho dalam kondisi lockdown seperti sekarang ya. Dan kemudian kalau kita lihat bulan suci Ramadan, kenapa dimudahkan kita untuk puasa? Banyak ibu-ibu yang kemarin sebelum masuk bulan suci Ramadan minta izin ya. Ustazah, saya ingin meminum pil penunda haid untuk Ramadan agar tidak haid. Ya. Kedengarannya semangat ibadah. Kedengarannya semangat ibadah. Ketika ditanya ditelusuri lagi kenapa pengennya nggak haid.
supaya bisa tilawah, supaya bisa puasa. Ternyata ujungnya, kalau di luar Ramadan saya kodok puasa sendirian. Nggak ada temennya. Kalau di bulan suci Ramadan kita puasa sama-sama dan rame-rame, itu ternyata menjadi support tersendiri ya. Jadi suasana bulan suci Ramadan ya memang karena bulan suci, Allah berikan semangat ibadah kita beda. Coba kita lihat ya, kita bisa tahajud 30 hari, kalau bagi yang sudah nggak haid lagi mungkin ya, kalau yang masih ada menstruasinya pasti ada liburnya. Tapi kalau tidak kan kita tahajud. Tarawih itu sama dengan tahajud. Tarawih itu sama dengan qiyamul lail. 30 hari. Coba di luar Ramadan bertahan nggak 30 hari kita kerjakan. Kadang kita bangun, kadang enggak gitu ya. Kadang-kadang juga ketiduran bablas sampai pagi. Ya, tapi ternyata Allah berikan suasana yang beda. Di bulan suci Ramadan rahmat Allah lebih ya turun kepada kita, apalagi dalam kondisi kita mencari Lailatul Qadar ya. Itu ujiannya pasti ngantuk. Pasti ngantuk ya. Oleh karena itu penting harus ada mujahadah. Ada upaya untuk bisa keluar dari rasa kantuk, tidur di siang hari sebentar untuk membantu malamnya agar fresh gitu ya. Jadinya ini penting sekali buat kita upayakan. Fihi lailatun khairan min alfi syahrin. Man hurrima khairaha faqad hurrim. Ini yang kita takutkan. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW sudah memberikan ini ya kabar kita untuk hati-hati. Di dalam bulan suci Ramadan ada satu malam yang kalau ibadah di malam itu ibarat beribadah 1000 bulan atau 83 tahunan. Tapi man hurrima khairaha faqad hurrim. Orang-orang yang Allah haramkan mendapatkan kebaikannya, mendapatkan pahalanya, maka stempel haram jatuh, akan sulit buat dia bangun malam. Akan sulit buat dia untuk tahajud. Walaupun mungkin sudah tarawih ya, apakah kita boleh tahajud? Boleh, boleh. Ya, sudah witir, boleh tahajud, jangan witir lagi, gitu ya. Artinya bangun lagi. Untuk bangun sekedar tilawah saja, baca Quran atau istighfar saja, itu kadang-kadang berat. Kadang-kadang ada yang bertanya, boleh nggak saya nggak usah sahur deh? Makannya udah kenyang, dibuka, saya nggak usah sahur deh. Bangunnya nanti subuh aja ngantuk gitu ya. Padahal Masya Allah sepertiga malam terakhir, pahala Lailatul Qadarnya kita bisa dapat. Ditambah wa yastaghfiruna bil ashar, waktu sahur itu waktu istighfar ya, untuk siapa? Untuk orang-orang bertakwa. Ternyata Allah sudah menjelaskan kalau orang bertakwa akan menyisihkan sedikit di waktu sahur untuk istighfar. Dan ini bisa dikerjakan oleh orang yang sedang berhalangan ya. Wanita yang menstruasi juga bisa bangun sahur, tidak berniat puasa besoknya, tapi dia istighfar. Ini akan membentuk ketakwaan dengan istighfar di waktu sahur ya. Ditambah lagi ternyata tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Rasulullah SAW kepada orang yang mau puasa, bersahurlah karena di dalam sahur ada keberkahan. Keberkahan Allah diberikan pada saat kita sahur. Bukan hanya barokah doanya malaikat, bukan hanya barokah karena Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, tapi ternyata kalau kita makan sahur sesedikit apapun walaupun seteguk air, barokahnya adalah menguatkan puasa kita. Menguatkan puasa kita, membuat kita lebih sehat, itu barokah ya. Jadi nggak sepele dimakan sahur. Makanya kenapa harus takhir as-sahur, mengakhirkan sahur. Sudah mendekati subuh ya. Mengakhirkan sahur dan ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Itu barokah-barokah yang luar biasa. Nah, inti dari ibadah adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, menjauhi dan mengerjakan. Ini dua hal yang kontradiktif. Satu mengerjakan perintah, satu lagi menjauhi larangan. Tidak bisa hanya mengerjakan perintah, tapi mengerjakan larangan juga. Nggak bisa, nggak akan sampai kepada derajat takwa. Tetap akan celaka. Contohnya, ilustrasinya. Kita keluar rumah, driving sendiri ya, kita bawa mobil sendiri. Kemudian kita sudah bawa SIM kita bawa license kita pakai seat belt juga. Tapi di tengah jalan ada lampu lalu lintas warnanya merah, kita terobos. Kita tidak taat peraturan, tidak menghiraukan rambu. Rambu-rambunya kita langgar, larangannya kita langgar. Padahal kita sudah mengambil sebab-sebab keselamatan. Ya, dengan pakai seat belt, kita bawa SIM, tapi tidak taat peraturan. Kira-kira selamat nggak? Nggak selamat juga. Ya, celaka juga ujungnya. Nah,
Jadi pentingnya kita memahami yang namanya ketaatan akan terbentuk kalau dua hal kita kerjakan. Taat kepada peraturan, ya, kerjakan perintah, jauhi larangan. Makanya puasa ada rambunya. Rambu-rambu puasa apa? Ya, jadinya rambu-rambu puasa ini harus kita jaga, kita hindari agar tidak rusak pahala puasa kita. Ada yang mungkin dia sudah mengerjakan semuanya. Sahur, buka, ya, berdoa, kemudian tilawah, taraweh, tapi rambunya tidak dijaga. Akhirnya hilang pahalanya. Sayang, padahal mudah sekali untuk menjaganya. Perhatikan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Ruba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas, wa ruba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar wat ta'ab. Boleh jadi ada orang yang puasa sebulan penuh, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan haus saja. Tidak diampuni dosanya, kemudian tidak mendapatkan pahala, tidak dapat juga Lailatul Qadar gitu ya. Kenapa begitu? Karena tidak menjaga rambu-rambunya. Yang dipuasakan hanya dari makan dan minum. Tidak mempuasakan mata dari melihat yang dilarang, tidak mempuasakan telinga dari mendengar yang dilarang, terutama tidak mempuasakan lisan. Tadi Umar bin Khattab sampai mengatakan, orang yang puasa marah-marah dan berdusta batal. Jadi itu rambunya, harus jangan marah-marah dan jangan berdusta, jangan berteriak gitu ya. Kemudian juga ketika kita sebutkan kok ada yang qiyam, berarti tarawih. Dia cuma dapat capek dan dapat begadang saja. Ternyata tidak menjaga rambunya. Rambunya apa? Rambunya khusyuk ketika sholat, tidak main-main, tidak ingin segera berhenti. Ya, Allahu alam kalau di sana dalam kondisi normal ya, ada nggak masjid-masjid yang tarawihnya, mungkin tempat-tempat yang tarawihnya sampai 1 juz gitu ya? Ya, ada Kalau Ustazah. ada ya? Ada ya. Ada ya? Biasanya Nah, sebelum lockdown ini ya, kami sholat di masjid sudah umum sekali ya kalau kita ya, sholat jamaah itu 1 juz ya. Masya Allah ya. Ya Alhamdulillah. sama, di sini juga sudah mulai 1 juz, 2 juz ya. Kalau sudah 10 hari terakhir itu 3 juz. Ya. Itu ada juga kan orang-orang yang melihat, aduh saya cari yang ini deh, yang imamnya bacanya cepat agar selesai tarawih langsung tidur gitu ya. Nggak usah qiyamul lail lagi, tarawih kan sudah qiyamul lail. Memang betul. Dan tarawih itu hanya amalan sunnah, bukan amalan wajib. Yang wajib adalah menjaga sholat 5 waktu. Tapi ternyata bulan Ramadan ini beda, ya. Perbedaannya adalah diwajibkan puasa di siang harinya dan disunnahkan untuk menghidupkan malamnya, ya. Bahkan kalau udah 10 hari terakhir itu Rasulullah SAW langsung ahya lailahu wa aiqaza ahlahu wa syadda mi'zarahu. Rasul hidupkan semua malamnya, bukan dihidupkan lampunya, tapi dihidupkan malamnya dengan ibadah, ya. Kemudian ayaqaza ahlahu, dibangunkan semua keluarganya, wasyadda mi'zarahu, dan Rasul ikat sarungnya kuat-kuat, kiasan, kinayah dari tidak menyentuh istrinya sama sekali. Artinya malam harinya sudah betul-betul fokus untuk ibadah, ya. Hanya 10 hari terakhir. Itu Rasulullah SAW, walaupun pernah Rasul mengatakan, iltamis lailatul qadri fi Ramadan, cari Lailatul Qadar sebulan penuh Ramadan. Disuruh carinya awalnya gitu. Tapi kemudian beberapa orang sahabat keberatan. Kalau paginya, siangnya puasa, malamnya ibadah, cari Lailatul Qadar. Kami istirahatnya kapan? Kebayang nggak? Kalau mencari Lailatul Qadar itu di masa sahabat bersama Rasul, itu semalam penuh. Nggak tidur. Kalau kita kan ada tidurnya ya, makanya kita nggak keberatan nyari tiap malam juga. Orang tarawihnya tiap malam ya. Ternyata tarawih kita 1 jam. 2 jam. Rasul dengan para sahabat tarawihnya sepanjang malam. Itu perbedaannya. Sehingga mereka menawar, kalau tiap malam nggak kuat ya Rasulullah, ringankan. Akhirnya kata Rasulullah SAW, kalau gitu cari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di bulan suci Ramadan. Berarti malam ke 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Datang lagi berapa orang sahabat, nggak kuat ya Rasulullah. Kalau begitu kata Rasul, carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Bulan suci Ramadan. Datang lagi beberapa orang sahabat, komplain lagi. Nggak kuat. Karena konsep mereka untuk mencari Lailatul Qadar adalah begadang ibadah. Betul-betul. Beribadah terus dari habis Isya itu sudah terus full ibadah. Ya. Masya Allah, itu kalau kita lihat bagaimana mereka mujahadahnya, wajar dapat Lailatul Qadar. Ya.
Kemudian datang lagi beberapa orang sahabat minta menawar lagi sampai Rasul mengatakan, kalau begitu carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan sambil iktikaf. Masih ditawar juga, akhirnya kata Rasulullah SAW, di malam ganjilnya. Di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Datanglah seorang kakek-kakek ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau saya nggak kuat walaupun malam ganjilnya. Akhirnya kata Rasulullah SAW kepada kakek ini, wahai kakek, khusus buat Anda, carilah Lailatul Qadar di malam ke-27. Sayangnya ini yang khusus buat si kakek-kakek sekarang dilaksanakan oleh seluruh manusia di dunia. Untuk cari Lailatul Qadar hanya malam ke-27 saja ya. Padahal itu hanya untuk orang yang lemah, yang sudah tidak ada kekuatannya lagi untuk ibadah setiap hari, setiap malam, maka dikasih ke di malam 27 saja ya. Mungkin kalau sekarang di Indonesia mungkin sama kita ya, malam ke-17 ya. Malam ke-17 Nuzulul Quran. Orang mengatakan Nuzulul Quran adalah Lailatul Qadar ya. Wallahu a'lam bishawab, tidak ada yang bisa memastikan. Intinya memang Al-Qur'an diturunkan di bulan suci Ramadan. Tanggalnya gaib nih, wallahu a'lam, kita nggak tahu ya. Jadi memang penting sekali untuk apa? Untuk memperhatikan ketika Rasul memerintahkan mencari sebulan penuh, berjaga setiap malam, khususnya malam ganjil ya. Kemudian juga kita lihat ada rambu lain ya. Rambu lainnya tadi disebutkan dalam kondisi puasa, ya kita tidak boleh berkata kotor, berkata keji, tidak boleh juga meninggikan suara. Bahkan disebutkan wa in qatiluhu ahad aw syatamahu faqul inni shaim. Kalau ada yang nantangin bertengkar, ngajakin berantem, nyela-nyela, menghina-hina, cukup katakan saya lagi puasa. Jangan diladeni, nggak usah diladeni. Ibarat kata yang waras ngalah gitu ya. Nggak usah diladeni, lagi puasa. Karena sayang sekali pahala puasa kita rusak hanya karena kepancing emosi, ya, terpancing emosi. Bahkan disebutkan sesungguhnya la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Kalau kita rasakan betapa orang yang lagi puasa perutnya kosong itu kadang-kadang nyampe ke atas, bau mulutnya nggak enak. Tapi Rasul mengatakan di sisi Allah itu lebih harum dibanding wangi kasturi. Ini bukan berarti ya sudah kalau gitu kita nggak usah sikat gigi, bukan ya. Tetap jaga kebersihan, ini merupakan sunnah dalam bulan suci Ramadan, bahkan berpenampilan fresh, nggak boleh lemes, itu harus sunnahnya begitu. Sunnahnya fresh. Jadi Rasul pernah melihat Ibnu Mas'ud dengan penampilan lemes gitu ya. Ini mungkin akan nampak kalau lagi saum sunnah ya, Senin Kamis. Karena yang lainnya nggak puasa. Misalnya kita puasa sendiri. Itu jangan sampai ketahuan kalau kita puasa. Jadi nggak boleh yang namanya orang puasa itu lemes, lecek gitu ya. Jadi kata Rasulullah, tampil semangat, fresh. Orang puasa itu sebenarnya sedang dicuci ya. Dicuci dosa-dosanya, sedang dicuci penyakit-penyakitnya. Makanya sumu tasihhu, puasalah agar sehat. Bukan cuma menyehatkan fisik, tapi menyehatkan spiritual kita, menyehatkan ruhiyah kita. Makanya kenapa namanya Ramadan? Ramdha. Karena disebutnya panas ya. Ramadan itu panas. Jadi kalau kita puasa, jadi bukan cuman mungkin puasa kita unik tahun ini dingin ya, di musim dingin. Ini Indonesia masih sering hujan, barusan juga suara petir ya. Kayaknya mau hujan lagi. Ternyata unik di Toronto pun masih ada salju ya. Masih ada salju juga ya. Jadi memang ternyata Iya, tahun masih ini Ustazah. ada unik ya, unik. Musim dingin kita puasanya. Iya. Ya, ternyata ujian bulan suci Ramadan ini luar biasa, bukan cuma sekedar panasnya. Ramdha itu panas, maksudnya panas yang membakar dosa. Oleh karena itu kalau bulan suci Ramadan di musim panas itu pahalanya double ya. Pahalanya 2 kali lipat. Kenapa? Karena sudah dibakar dosanya, dibakar juga dengan panasnya ya. Jadi kali ini ujian kita beda, bukan panas. Ujian kita COVID-19 ya. COVID-19 ini ujian yang beda lagi, betul-betul kita nggak bisa kemana-mana. Dan insya Allah kalau bersabar di rumah saja, dapat pahalanya pahala syahid. Ya, itu pahala tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wa idza laqiya rabbahu, ya ini ada 2 farhatan. Ada 2 kebahagiaan bagi orang puasa. Pertama di dunia, berbahagia idza aftara fariha bi fitrihi. Ketika buka puasa bahagia ya, hilang lapar dan haus. Tapi idza laqiya rabbahu, kalau dia berjumpa dengan Rabb-nya,
maka dia akan bahagia dengan pahala puasanya, yang itu menjadi rahasia ya antara Allah dengan dia. Allah tidak pernah ya memberikan satu batasan pahala puasa, luas sekali karunia-Nya, dan itu rahasia. Kalau untuk amalan lain kata Allah ada hitungannya. Innal hasanah bi asyri amsalihha. Satu kebaikan yang kita kerjakan dapat pahala 10 kali lipat minimal. Bisa dilipat gandakan jadi 700 kali lipat. Dilipat gandakan lagi menjadi tidak berbilang. Tapi kalau Ramadan, pahala puasa, mau itu Ramadan atau di luar Ramadan, kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bih. Aku yang akan memberikan pahalanya dan itu nanti di akhirat saja lihatnya. Ternyata ini tergantung di dunianya kita jaga enggak puasa kita. Menjaga rambutnya bukan satu hal yang mudah ya. Karena memang kalau dalam kondisi tidak lockdown kita jarang bertemu. Ketika jarang bertemu, maka akan sedikit ihtikak, sedikit gesekan. Tapi ketika sering bertemu, maka pertemuan tadi akan menjadikan kita sering bergesekan, ada friksi. Betapa banyak yang ada yang bertanya, Ustazah boleh nggak saya nggak usah tegur sapa sama orang tersebut? Nah, saya bilang kenapa nggak usah tegur sapa? Karena kalau bertegur sapa nanti akhirnya berantem. Mendingan saya diem-dieman. Nah, kalau nggak ketemu memudahkan kita untuk nggak bertegur sapa. Tapi kalau ketemu tiap hari gimana? Nah, udah ketemu tiap hari, ketemunya di rumah terus gitu ya. Dia lagi, dia lagi. Nah, ini pentingnya buat kita melatih kesabaran. Melatih kesabaran, ingat tadi yang waras ngalah, kata Rasulullah SAW, kalau ada yang nantangin tengkar, mulai manas-manasin, cukup ingatkan diri, saya lagi puasa, tahan, tahan. Dan yang namanya bulan Ramadan, bulan, bukan siang Ramadan. Karena ada yang kalau ditantangin ya, ada yang ngeselin gitu. Misalnya gampang deh ibu sama anak. Anaknya ngeselin, kata ibunya apa? Ingat nak, mami lagi puasa nih. Nanti aja kalau mau cari gara-gara habis buka puasa. Bukan begitu ya. Jadi memang sebulan Ramadan itu bukan siangnya nggak boleh marah, malamnya boleh, nggak boleh. Tetap dia harus menjaga mutu puasanya pagi, siang, sore, malam. Bahkan dulu Rasulullah SAW pernah ingin mengabarkan kalau malam itu Lailatul Qadar. Rasul masuk ke sebuah masjid, baru mau ngumumin. Rasulullah SAW tiba-tiba terhenti, terdiam, terkejut. Begitu masuk ke dalam sebuah masjid, di dalam masjid tadi ada 2 orang sahabat yang tengah bertengkar. Rasul diam sejenak, kemudian keluar lagi. Sampai sahabat yang lain bertanya, ya Rasulullah tadi engkau tertegun. Diam, begitu masuk masjid. Tapi sesudah berapa menit kok keluar lagi. Tidak bicara sepatah kata pun. Apa kata Rasulullah? Sebenarnya tadi Jibril sudah memberikan, ya, Jibril sudah memberikan kabar kalau malam ini Lailatul Qadar. Aku ingin mengumumkan di masjid. Tapi ternyata begitu masuk ke masjid ada yang bertengkar. Jadi kata Rasulullah, Lailatul Qadar tidak turun di tempat ini karena ada yang bertengkar. Hati-hati, ya. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Harus selamat, ya, harus salam damai. Tidak boleh ada pertengkaran kalau mau dapat Lailatul Qadar. Ini apa kita switch dengan sesi tanya jawab atau sambil interaktif, Mbak Nina? Iya, mungkin kita sambil jawab pertanyaan ya Ustazah ya. Boleh, biar ini interaktif aja. Ya, alhamdulillah. Jazakillah khair Ustazah Erika atas penjelasannya. Masya Allah, tabarakallah, banyak pelajaran ya, banyak hal-hal baru yang saya dapatkan di sini. Yang bisa saya garis bawah itu memang menjaga mutu puasa itu memang Masya Allah sulit ya Ustazah ya. Dari siang hari, sore hari, sampai malam hari. Sementara kita ibu-ibu ini 24 jam in charge di rumah ya. Mungkin ada yang bilang, oh kalau kalau di rumah mungkin lebih enak karena kita nggak usah sekolah, nggak kerja apa. Justru itu tantangan kita lebih besar di situ ya. Untuk bisa mengendalikan kita punya rasa emosi, terutama yang masih punya anak kecil-kecil ya, seperti saya ya ibu-ibu ya. Ya, baik, ini Masya Allah. Baik, ibu-ibu yang ada di Zoom, ada yang ingin bertanya kepada Ustazah Erika, silahkan berkomunikasi langsung, boleh dibuka sendiri ya, ininya apa itu namanya, video atau audionya. Silahkan yang mau bertanya, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Lika waktunya.
Ustazah Erika. Terus terang saya tadi kagum ya, Ustazah Erika itu bangun sekarang di Indonesia jam berapa? Jam 1 atau jam 2 kan ya, BM. Dengan putra-putri 6 orang. Gimana, pertanyaan saya itu bagaimana Ustazah bisa membagi waktu dengan tetap fresh seperti ini, bisa menyampaikan hal apa kepada kita semua gitu kan. Itu yang saya masih terus terang belum bisa sampai segitu. Itu ya. Terus yang pertanyaan kedua, seperti tadi Ustazah sampaikan kan, bahwa waktu doa Rasulullah, malaikat, ya Allah berikanlah kami kesehatan, malaikat Jibril mengaminkan. Ya Allah berikanlah kami rezeki, malaikat Jibril juga mengaminkan. Tapi doa terakhir, berikanlah kami itu kesabar, tidak terpecah. Mengapa tidak diaminkan? Itu yang mengganggu. Itu aja sih. Iya. Ya, sebelum saya jawab, Mbak Enda mungkin bisa memperkenalkannya diri dulu, dari mana gitu, mungkin ibu-ibu yang lain ingin tahu. Ya, saya tinggalnya di kota sama dengan Mbak Lika di Mississauga. Ya, itu salah. Mississauga itu suburbnya Toronto lah, sekitar 45 menit Ustazah dari Toronto kalau nggak macet, tapi sekarang nggak macet karena COVID. Ya, ini Tangerangnya Toronto. Tangerangnya Toronto ya. Tangerangnya Toronto. Iya, tafadhali sana. Masya Allah. Iya. Kalau bicara masalah pembagian waktu, semua kita pasti bisa bagi waktu ya. Tapi yang paling penting ini, apalagi kalau saya anaknya kan udah besar-besar ya, yang paling kecil 3 SMP. Yang lainnya kan udah kuliah, bahkan sudah menikah ya. Yang 2 sudah menikah, selebihnya kuliah. Tinggal yang sekolah yang satu terakhir ini 3 SMP ya. Dalam artian mungkin sudah tidak terlalu seperti ibu-ibu yang banyak, masih ada yang beberapa punya anak kecil ya. Tapi sekali lagi Masya Allah, kalau kita minta sama Allah sebelum tidur untuk dibangunkan jam berapa, itu pertama. Yang kedua, siangnya sudah tidur juga, ada waktunya. Dan juga tidurnya cepat ya. Biasanya saya agak lama tidurnya habis taraweh. Tadi habis taraweh langsung tidur. Mbak Indah udah nginget-ingetin tuh, Ustazah tidur habis taraweh. Tadi habis taraweh sudah tidur, ya. Sudah tidur, jadinya kebangun jam 12, tadi setengah 1 lah. Setengah 1 tadi itu sudah betul-betul bangun, udah fresh, karena sudah tidur habis taraweh ya. Sebenarnya kan tidur nggak harus lama ya. Nggak kayak bayi kan, kita kalau dewasa tidurnya nggak harus 8 jam. Betul. Ya, maka tidur itu tidur bermutu yang diminta. Bukan lamanya, tapi mutunya. Pernah nggak kita yang tidur sebentar aja? Tapi jangan ditiru ibu-ibu ya, kadang-kadang tuh kok lagi bawa mobil, itu suka pernah ngantuk kan ya, lagi bawa mobil ngantuk yang cuman berapa detik. Ya, itu amanatan nu'asan, yang habis tidur, kita kaget sadar, astagfirullah. Kayak kesetrum gitu saya ya. Gitu ya, lagi nyupir nih. Ya, lagi nyupir, astagfirullah, tapi langsung nggak ngantuk lagi kan? Hilang ngantuknya, itu tidur bermutu. Sebenarnya jadi yang dibutuhkan kita itu adalah letih, agar tidurnya bisa pules. Ya, kalau sudah tidur pules, ya kalau ada ibu-ibu yang sudah di atas kasur masih balik kanan, balik kiri, nggak tidur-tidur, itu belum capek namanya, Bu. Ya, kalau sudah capek, insya Allah langsung bleksek, ya, bismillah. Tapi yang paling penting menjaga adab tidur, agar bisa bangun. Ya, agar Allah berikan ketika bangun fresh. Apa adab tidur? Wudu sebelum tidur. Sebelum tidur berwudu dulu, ya, sesudah itu baca doa. Kalau Rasulullah SAW paket lengkap memang ya, baca Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, tiupkan ke telapak tangan, kemudian usapkan ke seluruh tubuh, baca doa tidur, ngadep kanan. Insya Allah nggak akan nightmare deh, kalau mimpi pun nggak serem-serem gitu ya. Bangun juga fresh, minta sama Allah, ya Allah bangunkan jam sekian, lisankan, spellingkan. Kadang-kadang beker, alarm belum berbunyi, kita sudah bangun. Ya Allah bangunkan saya jam sekian, ya. Kan kita kadang lupa ya, lupa atau tidurnya ketiduran. TV nonton orang, bukan orang nonton TV. Kalau kayak begini, kalau kayak gini rada susah ya. Ya, kemudian juga tadi disebutkan pertanyaan keduanya tentang apa? Kalau di kondisi sekarang? Iya. Untuk tadi menghindarkan pertengkaran, kenapa itu tidak diaminkan oleh Jibril? Iya, kenapa tidak diaminkan dan juga kenapa tidak dikabulkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kondisi sekarang mungkin menggambarkan betapa doa Rasul dulu yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang terasa ya. Bukan cuma di masyarakat tapi di dalam rumah juga ya. Kadang-kadang menyatukan visi misi antara suami istri susah. Apalagi dengan anak, keinginan juga begitu ya.
Ya, ingat-ingat saja doa Rasulullah itu bukan berarti perpecahan itu atau kita tidak bisa berdamai itu bukan berarti merupakan satu keharusan, ya. Tapi tetap harus ada upaya untuk menjaga persatuan. Makanya kenapa fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Kalau kalian berselisih berbeda pendapat tentang suatu hal, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu selalu ada solusinya. Nggak mungkin nggak ada solusinya. Masalahnya kadang kita cari solusi di tempat lain. Ketika cari solusi di tempat lain tidak ketemu, ya. Makanya kita ada selalu dalam kebingungan. Yang berpecah, yang berbeda pendapat bukan cuman kita, bukan cuman ulama fikih. Tapi dulu juga di masa Rasulullah SAW sendiri antara Abu Bakar dan Umar kadang-kadang beda cara. Abu Bakar dengan Umar itu sering sekali beda cara. Tapi ayat kebanyakan turun membela Umar, ya. Jadi ayat kebanyakan turun membela Umar. Padahal Rasul inginnya pendapat Rasul dengan Abu Bakar itulah yang diterima gitu ya. Cuman uniknya begitu. Cuman mereka ketika berbeda tidak jadi bertengkar. Perbedaannya adalah karena keimanan mereka bagus. Berbeda bukan awal dari pertengkaran, tidak. Kalau keimanan kita kurang bagus, maka berbeda jadi harus bertengkar ya. Antara misalnya suami subuhnya nggak pakai kunut, istri pakai kunut. Akhirnya jadi tengkar kan, gitu ya. Padahal itu dua-duanya benar. Yang nggak benar yang nggak sholat subuh kan. Betul. Tapi kok kenapa jadi kenapa berantem hanya gara-gara kunut nggak kunut gitu ya. Yang satu tarawehnya 11 rakaat, satu tarawehnya 23. 23. Ya, makanya ada rasa antara 20 sama 8 gitu kan ya. Dia nggak tahu zaman Imam Malik dulu sampai 36. Ya, artinya kalau kita makin belajar, kita akan makin tahu, oh perbedaan itu biasa. Dan dulu kalau kita lihat betapa Imam Syafi'i itu menjadikan Imam Malik guru. Padahal mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki beda, ya. Ini kita akan belajar perbedaan apa yang seharusnya tidak menjadikan kita bertengkar, ya, nggak harus jadi bermusuhan. Suatu ketika Imam Malik sakit di pesantren Maliki, dijenguklah oleh muridnya Syafi'i, ya. Imam Syafi'i datang ke pesantren Maliki dengan beberapa muridnya, menjenguk sang guru Imam Malik. Sampai sana kemalaman. Kalau kemalaman harus mabit lah, jauh ya zaman dulu, jalan pakai unta, bukan pakai mobil, ya. Padang pasir, bahaya. Akhirnya mereka mabit. Kalau sudah mabit bermalam pasti besoknya salat subuh dong ya. Madhab Maliki salat subuh nggak pakai kunut. Madhab Syafi'i salat subuh pakai kunut, ya. Ini kira-kira karena Imam Malik masih sakit, siapa imam salat subuhnya? Maka mereka sepakat menunjuk Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i saja yang jadi imam salat subuh di pesantren Maliki. Apa yang dikerjakan oleh Imam Syafi'i? Kira-kira subuhnya pakai kunut nggak? Enggak. Nggak pakai kunut. Tapi apa reaksi murid-muridnya, santri-santrinya Syafi'i? Selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, tuh langsung negur imamnya. Wahai imam, engkau lupa kunut kan? Ya, ini namanya seuzan ya sama imamnya. Wahai imam, engkau lupa kunut kan? Apa kata Imam Syafi'i? Tidak lupa. Sengaja karena kita ada di pesantren Maliki. Jadi ternyata air beriak tanda tak dalam. Kalau berisik emang ilmunya cetek gitu. Jadi kalau yang ngerti dia tenang gitu. Dan paham. Intinya bukan di masalah kunut nggak kunut. Intinya adalah sholat subuh atau tidak. Ya, itu kan satu hal. Jadi penting buat kita kalau misal ada perbedaan-perbedaan. Ustazah, suami saya tuh nggak suka pedes. Saya tuh kalau nggak pedes makan nggak bisa. Sudahlah, introspeksi diri. Pedes nggak pedes dosa nggak? Nggak dosa kan? Kalau nggak dosa yang waras kalah. Ya, jadi kadang-kadang begitu. Jadi saya harus ikut suami saya, Ustazah, gitu. Iya, ikuti saja. Ketika memang masalah kunut nggak kunut, ikuti suami apa pakainya, ikuti. Walaupun beda tadinya, ya. Karena apa? Kalau bicara tidak dosa, maka kita harus mengikuti yang lebih tua, yang lebih harus dihormati, kalau memang sama-sama nggak dosa. Nah ini ya, mungkin pentingnya pemahaman itu ada dalam bahasan beda fikih khilafiyah. Ya, silahkan. Ya, jazakallahu khair Ustazah atas jawabannya. Ya, ini ada pertanyaan lagi yang masuk, pertanyaan titipan dari Facebook ya, dari Facebook page Mi'id, Mbak Laras di Kitchener. Beliau bertanya, ibadah apa saja yang bisa dilakukan selama menstruasi? Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana tips menjaga semangat selama puasa Ramadan walaupun sedang tidak berpuasa? Itu saya. Ya. Nah, ini rata-rata pertanyaannya begitu ya. Pertama, komitmenlah dengan pendapat fikih yang kita ambil ya.
Mungkin ya hadirat semua atau mungkin ada bapak-bapak juga. Kalau bapak-bapak mungkin unik ngelihat istri-istrinya kalau di luar bulan suci Ramadan ya. Kan ada ya kadang-kadang program yang suka baca Quran bareng-bareng, one day one juice odot ya. Kadang-kadang kalau ditagih, udah baca belum hari ini? Ini di luar Ramadan ya. Udah baca belum hari ini? Maaf, nggak baca Ustazah, lagi haid, lagi menstruasi. Lagi halangan. Begitu masuk Ramadan, Ustazah, orang yang lagi menstruasi boleh baca nggak sih? Ini dua hal yang bertolak belakang ya. Kenapa ketika Ramadan semangat sekali kita untuk apa? Untuk membaca, untuk tilawah, untuk menghatamkan. Bahkan lagi haid juga abas saja. Ya, kadang-kadang kita langgar. Tapi begitu di luar bulan suci Ramadan, ketika kita tanya, udah baca belum hari ini? Saya lagi haid. Harusnya kita komitmen. Kalau mau pakai yang membolehkan, maka di luar Ramadan pun tetap harus jalan. Kalau kita pakai pendapat yang tidak membolehkan, maka di dalam bulan suci Ramadan pun tidak kita pegang. Ya, dua-duanya pendapat ulama antara boleh dengan tidak bicara masalah Quran ya. Itu dua-duanya benar, karena dua-duanya pendapat ulama. Boleh baca, boleh tidak. Tidak ini bukan berarti nggak baca sama sekali ya, bukan. Jadi tetap harus ada tahsinat. Tahsin itu penjagaan. Kalau kita sudah malam, mau tidur, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bukankah itu bagian dari Al-Quran? Ya, kemudian mau tidur juga berwudu. Dulu Rasulullah SAW pernah mencontohkan, habis hubungan dengan Aisyah radhiyallahu anha, hubungan suami istri di malam hari tidak langsung tidur, tidak langsung mandi ya. Beliau tidak langsung mandi, nggak langsung sholat, biasanya begitu mandi. Tapi ini ternyata malam itu Rasul ngantuk sekali. Akhirnya Rasul ambil air wudu, kemudian biasa ya baca doa Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan tidur. Ini dalam kondisi junub lah. Kita dalam kondisi haid ada nggak yang rajin jaga wudhu? Jarang. Dalam kondisi haid kita jarang wudhu. Apalagi mau tidur ya tidur aja gitu ya. Dan banyak muslimah yang dalam kondisi haid itu merasakan dia lagi cuti ibadah. Cuti sholat, cuti ibadah. Sehingga kebanyakan kasus-kasus wanita yang terkena godaan, ya godaan syaitan, kemasukan syaitan, itu biasanya wanita lagi haid. Karena merasakan dirinya cuti. Tidak membaca doa pagi petang, tidak membaca zikir, tidak istighfar. Padahal dalam kondisi haid kita bisa mengerjakan apa saja kecuali sholat dan puasa. Tidak boleh sholat, puasa, dan hubungan suami istri, itu aja. Selebihnya bisa. Bahkan kalau ambil pendapat ulama yang boleh baca Quran, silahkan. Ya, cuman kan memang perbedaan pendapat ulama di masalah megang mushaf. Betul. Ya, kalau kita ambil yang boleh, cari saja mushaf yang ada terjemahnya. Atau pengen keluar juga, jadi dari polemik tadi lebih mudah lagi. Ya, ibu-ibu bisa pakai headset, dengarkan tilawah muratal sambil lihat di aplikasi Android-nya ya. Sambil lihat di aplikasinya. Jadi sambil nyimak. Nggak baca kan? Nyimak sambil mendengarkan tilawah Syekh. Ya, itu sama pahalanya insya Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, yang itu saya yang tips menjaga semangat selama puasa Ramadan walau nggak puasa ya berarti termasuk ya itu berarti memang harus terus dijaga ibadah-ibadah yang lainnya ya, istighfar, ibadah sholawat yang lainnya, ya. istighfar, sholawat itu membantu kita untuk lebih semangat. Jangan lupa masalah menyiapkan makanan ya untuk berbuka, kan dapat pahala orang yang kita kasih makanan berbuka. Mungkin selama ini yang ada di pemikiran kita adalah makanan berbuka untuk fakir miskin ya. Kita ngasih makanan berbuka untuk fakir miskin. Tidak sebatas itu. Kita masak untuk orang di rumah yang berbuka puasa, suami, anak, orang tua, siapa saja, itu pahalanya sama loh. Sama kayak kita kasih makan fakir miskin yang dapat 3 pahala kata Rasulullah. Dapat ampunan dosa, ya, terus kemudian diselamatkan dari api neraka, kemudian dapat pahala orang yang kita kasih makanan berbuka tadi. Duna an yanqusa min ajrihi syai'an. Bukan berarti berkurang pahala orang yang kita kasih makan, tapi Allah doublekan, Allah lipat gandakan. Kalau orang yang kita kasih makanan berbuka itu solehah, nilai dia misalnya puasanya 90, dia dapat 90, kita dapat 90. Artinya tanpa mengurangi itu ya. Tanpa mengurangi. Jadi yang tidak puasa bisa dapat pahala itu. Cuma nanti lepas Ramadan kita kan ada kewajiban mengqadha kalau memang sedang haid. Tapi yang jelas dalam bulan suci Ramadan pahala luar biasa. Jadi perempuan yang sedang haid jangan resah. Pahalanya masih banyak ya. Manfaatkan kondisi-kondisi kita tidak bisa sholat itu untuk ibadah yang lain. Ya, Wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakallahu khair, Ustazah Rika. Ya, ini untuk informasi kepada audiens semua ya. Kita punya 10 menit lagi Ustazah ya sampai jam 4.
Baik, mungkin ada pertanyaan dari Zoom, dari sini yang ada yang mau tanya. Sepertinya Teh Nita tadi mau bertanya ya. Teh Nita kalau itu bisa di-unmute sendiri audionya, silahkan bertanya langsung. Halo, Teh Nita? Ya, halo. Ya, Baru silakan. saya keluar dulu, terus baru bisa unmute. Ya, Oke, ya. Assalamualaikum Ustazah. Kalau boleh saya sedikit bertanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya Nita, saya tinggal di Toronto, Ustazah. Kata-kata ikhlas itu sangat mudah diucapkan. Tapi pada kenyataannya kan reaksi pertama kita sebagai manusia, kita menghadapi itu pasti ada kagetnya atau mungkin sempat ngegerundel ya. Nah itu gimana cara untuk supaya kita tuh bisa ikhlasnya, mungkin latihan ya dalam bulan Ramadan ini bisa latihan yang bagus. Tapi sebagai manusia saya selalu ada reaksi pertama pasti ada penolakan dulu gitu atau ada gitu. Baru setelah itu istighfar. Nah, mungkin ada key-nya bagaimana saran-sarannya supaya kita bisa legowo dari awal gitu nggak? Terima kasih. Jazakallahu khair. Wah iya Ki. Ya, ini pertanyaan yang berat dijawab oleh siapa saja ya, karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan as-sabru bitasabbur. Sabar itu dengan bersabar-sabar, latihan bersabar-sabar. Ikhlas dan ridho juga butuh latihan. Orang yang lagi, ambil ini ya untuk contoh, orang yang lagi latihan pembentukan binaraga, bodybuilding, itu nggak boleh melewatkan satupun latihannya. Exercise harus dikerjakan setiap waktu, ada jamnya, ada waktunya. Nggak boleh dia lari dari latihannya kalau mau sukses. Sampai dengan targetnya misalnya 6 bulan jadi badannya. Six pack. Kalau ibu-ibu rata-rata one pack gitu ya. Ya kalau mau six pack, maka dia harus latihan, komitmen, nggak boleh lari. Ya, gimana caranya kita untuk sabar dan ikhlas? Kalau ada masalah, jangan lari dari masalah. Latihan terus, hadapi masalahnya, selesaikan, bersandar kepada Allah. Kita sering sekali baca surat Al-Ikhlas, dijamin insya Allah kita sering baca surat Al-Ikhlas. Apalagi jangan-jangan itu aja yang kita baca karena paling pendek ya. Bukan karena kecintaan kita kepada surat tadi. Allahus Samad. Allah tempat bergantung, berharap. Ya, ketika kita membaca Allahus Samad itu yakinkan kita berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah, dan kita bersandar kepada Allah. Kenapa di antara nama Asmaul Husna As-Sabur, yang maha penyabar, adanya di paling akhir? Karena Allah maha penyabar. Kalau kita bersandar kepada Allah dalam kondisi marah, dalam kondisi sedih, dalam kondisi apa saja, dalam kehidupan kita pasti ada, ya, pasti ada ujian. Maka insya Allah kita selalu ingat-ingat Asmaul Husna yang paling akhir itu maha penyabar. Ya Allah sabarkan, ya Allah sabarkan. Kita pengen jadi lembut hatinya, kita zikir tuh. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Allah. Ya Latif lembutkan. Ya Sabur sabarkan. Karena ayat sendiri mengingatkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama tadi. Kita maunya yang mana nih misalnya? Ya Allah, tolong rezeki ditambah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq, tolong tambahkan rezeki. Pengen disabarkan ya Allah ya Sabur, ya. Minta Allahumma sabraka. Jadi ada salah seorang tabi'in yang selalu kalau lagi marah itu Allahumma sabraka, ya Allah kesabaranmu, ya Allah kesabaranmu. Allah itu luar biasa penyabarnya. Dituduh mempunyai anak, dia nggak marah. Dituduh Allah itu punya sekutu, dia nggak marah. Dikasih kesempatan hamba-hambanya untuk bertaubat ya. Sehingga kalau kita sudah mulai ada, ya Allah saya ini manusia, kurang bisa, maka segera bersandar sama Allah. Jangan bersandar sama makhluk. Jadi bersandar kita pada makhluk itu yang akan mengurangi kekuatan kita untuk bisa bersabar, untuk bisa tawakal, untuk bisa taat. Kalau kita bersandar kepada makhluk. Makanya tidak jarang orang yang tidak sabar, kecewa. Kalau kecewa sama siapa biasanya? Sama makhluk gitu ya. Karena kita berharap sesuatu dari makhluk tadi dan makhluk tadi tidak bisa memberikan kepada kita. Makanya berharap hanya kepada Allah, insya Allah kekecewaan itu akan berkurang. Dan kita akan bisa bersabar. Tadi betul ditanyakan oleh Mbak Nita, bukannya sabar itu dari detik pertama. Betul, Rasul sendiri mengatakan as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu dari detik pertama kita dengar kabar gak enak, dari detik pertama kita tersakiti, kita disakiti, atau kita misalnya naudzubillah keserempet, pasti kan detik pertama yang bikin, ya itulah bikin nilai sabar kita besar atau tidak.
Makanya penting buat kita untuk selalu jaga tuh dalam detik-detik kita yang kita lewati itu terus zikrullah. Karena apa? Boleh jadi lagi jalan sudah di tepi, tapi diserempet. Kita sudah benar jalannya, tapi diserempet orang lain yang salah. Nah, reaksi pertama ini, apa kalau memang kita sabar, kita akan mengucapkan innalillahi atau astagfirullah atau Allahu Akbar. Ucapan itu yang menggambarkan. Dan reaksi berikutnya menentukan. Ada kan orang yang misal udah jalan di pinggir nih, diserempet, akhirnya dia istighfar, astagfirullah, tapi detik berikutnya tidak menentukan kesabaran. Karena habis istighfar, dia ngumpat, astagfirullah, matamu kemana sih? Nah, itu kan jadi nggak sabar ya. Habis istighfar, ngomel. Jadi ternyata dalam detik pertama kesabaran diuji, detik berikutnya diikuti sebagai bukti sampai ke akhir. Itu yang sulit. Itu yang sulit butuh latihan, ya. Wallahu a'lam. Ya, jazakillah khair Ustazah. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan jawaban tadi Teh Nita ya. Ini waktunya sudah hampir habis ini Ustazah. Apa bisa menjawab satu pertanyaan lagi atau kita sudahi? Bagaimana Ustazah? Bisa insya Allah. Kita jawab satu lagi ya. Ini ada pertanyaan nih tentang sujud tadi ya Ustazah ya. Ini ada titipan pertanyaan, sujud itu apakah bisa di sela-sela sujud tilawah? Yaitu berkaitan lagi dengan pertanyaan berikutnya tentang sujud juga. Boleh berikan contoh sujud konkretnya gitu. Maksudnya berdoa dalam sujud konkretnya itu seperti apa? Mungkin yang dimaksud yang di luar sholat kali Ustazah ya. Atau mungkin Ustazah bisa jelaskan kalau dalam sholat juga bagaimana? Iya Ustazah. Ya, jadi kalau bicara doa sambil sujud, rata-rata orang memilih sujud terakhir dalam sholat ya. Nah, penting untuk kita pahami bersama, kalau di dalam sholat, sebelum salam, sholat itu kan diawali oleh takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Maka antara takbiratul ihram dengan salam tidak boleh kemasukan bahasa manusia. Hanya boleh kemasukan ya bahasa Arab. Bahasa Arabnya juga bacaan salat. Karena Rasul sendiri mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, ya. Sehingga hanya boleh kemasukan bahasa Arab yang sudah dicontohkan oleh Rasul. Bacaan-bacaan salatnya baku. Nggak boleh kemasukan bahasa manusia termasuk doa. Lantas orang yang mau sujud di sujud terakhir silahkan baca doa-doa yang sudah ma'thur yang dari Rasul, entah itu dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Rasul, seperti Rabbana Atina, Rabbana Hablana, ya, apalagi Robik Firli Wali Walidaya, itu kan semua bahasa-bahasa Al-Quran. Ya, jadi silahkan dibaca. Tapi kalau mau pakai bahasa Indonesia gimana? Boleh, jangan di dalam salat. Di luar salat aja, ya. Di luar salat sesudah salam nih misalnya, Assalamualaikum, sujud lagi, silahkan pakai bahasa apa aja. Ya, sujud lagi boleh ya. Itu juga kan doa di penghujung setelah sholat itu makbul ya. Makbul, makanya langsung sujud lagi. Nah, mungkin kalau di luar konteks yang berkaitan dengan sholat, dulu Rasulullah SAW pernah, yang tadi itu yang ditanyakan oleh Mbak Endah ya. Rasul doa kan lama, itu di mana? Di bawah sebuah pohon. Doa sambil sujud sampai dalam satu riwayat itu Abu Bakar khawatir, satu riwayat lain mengatakan Umar yang khawatir. Dihampiri Rasul karena sujudnya lama di bawah pohon. Begitu dihampiri Rasulullah SAW, terkejut Rasul mendengar suara telapak kaki mendekati. Rasul bangkit karena bukan lagi sholat, langsung mendongak. Ada apa? Ya, ada apa wahai Umar? Kata Umar, aku khawatir engkau dalam posisi sujud lama sekali. Ternyata kata Rasulullah SAW, aku sedang berdoa minta 3 perkara. Ternyata yang dikabulkan hanya 2. 1 tidak dikabulkan sampai engkau datang. Mungkin Umar datangnya kecepatan ya. Kalau lama dikit mungkin dikabulin. Itu dia ya. Antara umatnya tidak dibinasakan oleh musuh. Umatnya tidak wafat kena wabah. Tidak habis kena wabah. Ya. Dan kemudian tadi umatnya tidak berpecah. Tapi ternyata umatnya tidak berpecah ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bikin Rasul sering nangis ya. Karena tahu mungkin perpecahan ini yang akan membuat umatnya masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, ini Ustazah ini waktunya sudah ini ya, sudah mepet banget. Tapi boleh tidak Ustazah minta satu lagi ini. Ada yang masuk pertanyaan di chat ini dari Ibu Ayun Sumarti ya. Assalamualaikum. Apa hukumnya bagi seorang suami dan istri apabila seorang istri keluar kerja di luar negeri meninggalkan suami dan anak? Dan apakah wajib bagi kita untuk nikah ulang apabila kembali berkumpul? Jazakumullah khairan ya, itu. Ya, jadi ini mungkin untuk yang istri yang bekerja ke luar negeri ya. Jadi bukan suami yang kerja ya, karena kita kan ada
istilah TKI, ada TKW ya. Ya, betul. Apakah itu harus nikah ulang? Tergantung kesepakatan ketika bekerja ya. Ketika disetujui tidak perlu nikah ulang ya. Ketika disetujui oleh suaminya untuk keluar negeri tidak perlu nikah ulang. Jadi terlepas dari kondisi ideal atau tidak, tentunya tidak ideal wanita itu kerja sampai ke luar negeri ya. Berpisah dengan orang-orang yang harusnya bertanggung jawab. Kalau di dalam Islam, kita bicara sekali lagi kalau di dalam Islam, bukan wanita yang menjadi tulang punggung, ya. Wanita itu tulang rusuk, bukan tulang punggung. Bukan tidak boleh membantu suami, boleh, tapi jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh dari base camp-nya, itu wanita. Silakan keluar rumah, silakan membantu suami mencari nafkah, tapi yang utamanya, asasnya adalah suami yang berkewajiban mencari nafkah dan dia adalah tulang punggung. Tapi kalau ada yang mengatakan, tapi susah Ustazah, suaminya tidak mampu, mungkin juga suaminya lumpuh, makanya si istri yang harus bekerja, kalau bisa jangan keluar negeri, apalagi kalau punya anak. Karena meninggalkan tugas utama ini tidak boleh. Wanita itu tetap, kalaupun keluar rumah, dia harus kembali lagi segera ke rumah. Kenapa? Karena base camp-nya wanita di rumah. Di dalam Islam, wanita di masa Rasul itu berkiprah di masyarakat. Kalau ada yang mengatakan, di dalam Islam wanita di rumah, harus di rumah, nggak boleh keluar, dia tidak baca sejarah. Di sejarah itu, Masya Allah, wanita ikut perang di masa Rasul. Ngapain aja di peperangan? Bukan cuma dapur umum, tidak. Dia tim medis juga, dia ngangkat jenazah juga. Ngangkat jenazah butuh tenaga loh. Itu kalau kita baca di Sirah itu sejarah, wanita berkiprah, tapi dia nggak lupa dengan base camp-nya. Dia pulang lagi ke rumah. Jadi bukan yang tugasnya jauh-jauh di luar sana. Apakah harus nikah ulang? Kalau disepakati, disetujui tidak nikah ulang. Ya, ini kita bicara yang simpelnya. Tidak perlu nikah ulang. Kalau disetujui, ya. Kalau tidak disetujui, suami menjatuhkan talak dan ketika istrinya balik, dia pengen bersatu lagi, ya otomatis harus nikah ulang. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Jazakillah khair, Ustazah Erika. Jawabannya mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Ibu Ayun tadi ya, Bu Ayun ya. Baiklah, Ustazah, ini karena waktunya sudah habis, saya mohon maaf selaku moderator ya, tidak bisa membacakan semua pertanyaan yang sudah masuk, baik itu dari kolom chat kami ataupun yang masuk dari WhatsApp pribadi ya. Mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan ya, Ustazah ya, dan bisa menjawab pertanyaan dari ibu-ibu sekalian semua. Baik, Teh Nina. Baik, terima kasih sekali lagi Ustazah Erika untuk tausiahnya siang ini, Masya Allah. Semoga Allah melimpahkan ampunan, kasih sayang, dan rahmat Allah di bulan yang penuh rahmat ini. Baiklah, sebelum mengakhiri acara ini, mungkin ada closing statement ataupun sekaligus penutup dengan doa dari Ustazah Erika. Waktu kami persilakan. Ya, baiklah para muslimah yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kita untuk silaturahim dan berkenalan ya pada kali ini. Semoga ini jadi ladang amal soleh kita dan menjadi pemberat timbangan kita di yaumil akhir kelak ya. Jadi satu pesan terakhir tentunya jangan pernah berkecil hati, jangan pernah berkecil hati dengan kondisi kita sebagai muslimah di rumah saja yang seolah-olah mungkin sekarang pindahnya cuma dari kamar, ruang tamu ke dapur gitu ya. Jangan pernah berkecil hati, itu semua pahalanya besar di sisi Allah SWT kalau ikhlas. Kalau ikhlas, kalau ridho, semua pahalanya besar dan semoga itu juga yang akan memasukkan kita ke surga Allah SWT. Baiklah, kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu awalan wa akhira wa lakal hamdu batinan wa zahira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa tadarru'ana ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma rzuqna lailatal qadri fi Ramadan
Allahumma rzuqna lailatal qadri fi Ramadan. Allahumma rzuqna lailatal qadri fi Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Amin, warahmatullahi amin. wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas doanya untuk kita semua. Insya Allah amin amin, semoga diijabah. Baiklah, sebelum terima kasih banyak Ustazah untuk tuntunan doanya siang ini. Sebelumnya kami tutup halaqah siang ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari MIIT dalam penyelenggaraan telehakah kita hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kanada di Ottawa dan tak lupa juga untuk Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Toronto yang telah membantu broadcast dan telah membantu MIIT selama ini. Bapak Wahid Fairuz Aziz, Konsul Pensosbud KJRI Toronto, Bapak Bimo Aryawan, Konsul Protokoler Konsuler KJRI Toronto, dan juga tak lupa kepada Ibu Bu Wina Aryawan juga. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kita juga menyebarkan melalui network ICMI North America ke lokaliti-lokaliti di Amerika dan Kanada yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Juga terima kasih pada teman-teman dari IMSA Sister dengan jalur komunikasi. Kita saling berkolaborasi dalam menjalankan program selama ini, khususnya Ramadan dan program dakwah pada umumnya. Friendly reminder, juga untuk program MIIT selanjutnya adalah nanti malam pukul 9.30 PM Eastern Time, Nuzul Quran bersama Brother Munandar Samudro dengan tema meningkatkan iman dan ketakwaan melalui kisah para nabi. Alhamdulillah, baiklah di penghujung acara kami akhiri kajian halaqah kita hari ini. Saya dengan Nina dan saya Lika. Ya Teh. Berserta kru yang bertugas pada siang hari ini. Kami undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam acara ini. Semoga kajian kita menambah ilmu sebagai bekal kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kami juga ingin menyampaikan kesempatan membuka kepada Ibu dan Bapak untuk ikut berdonasi kepada MIIT via Interact Transfer melalui email di risafahim@hotmail.com. Bagi yang berkenan, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Ibu Yanti juga terima kasih kepada teman-teman semua, baik yang dari di luar Kanada sendiri, dari Jerman mungkin Nadia Prayitno juga sudah bergabung tadi dari Munich, kemudian teman-teman dari New Zealand, dari semua kami haturkan undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Jazakallah khair Ustazah ya. Wa'iyyakum. Assalamualaikum. Maaf lahir batin. Sama-sama. Sama-sama Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah. Ini bukan. Ini kita nutup gimana? Ya udah kita live aja ya. Aku live ya. Ya. Nanti kalau
Laurier tadi di mana? Oh itu, situ. Kan ada pondok baru. Belok kanan.